Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Rahadianto dari kelas B mata kuliah Hukum Asuransi akan mempresentasikan mengenai tindakan hukum atas kasus gagal bayar asuransi PT Bakri Life terhadap pemegang polis dan tindakan OJK. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang kasus gagal bayar atau prestasi pada PT Bakri Life terhadap pemegang polis sangat terkesan ada indikasi curang yang dilakukan oleh PT Bakri Life dengan OJK, karena jika dilihat dari kasus-kasus perusahaan asuransi lain, OJK sangat tegas memberantas perusahaan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun pada kasus PT Bakri Life, OJK terkesan kurang tegas dalam menindak PT Bakri Life. Padahal sudah jelas PT Bakri Life tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar polis terhadap puluhan pemegang polis. OJK tidak melaksanakan pasal 30 Undang-Undang OJK untuk melakukan perlindungan hukum bagi para pemegang polis. OJK hanya melakukan tindakan mencabut izin perusahaan PT Bakri Life pada 17 April 2017. Selanjutnya, saya akan membacakan fakta hukum dan identifikasi fakta hukum. Kasus gagal bayar PT Bakri Life atas klaim asuransi yang telah jatuh tempo kepada para tertanggungnya tidak terlepas dari kelalaian perusahaan asuransi tersebut dalam mengelola premi asuransi para tertanggungnya, dan tidak sesuai dengan penempatan investasi seperti yang diperjanjikan awal kepada para tertanggung dengan skema investasi 80% obligasi, 5% saham, dan 5% deposito. PT Bakri Life beranggapan bahwa skema investasi seperti yang telah diinformasikan kepada para tertanggung tersebut di atas tidak akan memberikan keuntungan yang besar terhadap para tertanggung. Pasal yang dilanggar oleh PT Bakri Life dalam hal pengelolaan premi investasi oleh penanggung, penempatan, dan pembatasannya telah diatur berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf D Peraturan OJK nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, bahwa pembatasan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi adalah berupa saham maksimal hanya 40%. Jelas dalam kasus PT Bakri Life melanggar peraturan tersebut, karena dalam hal ini PT Bakri Life tidak mematuhi pasal tersebut, di mana untuk investasi berupa saham maksimal adalah 40%. Pada kenyataannya, PT Bakri Life menginvestasikan premi tertanggungnya ke dalam portofolio saham berjumlah 80%. Selanjutnya, penelusuran dokumen, aspek legal research, dan legal audit. PT Asuransi Jiwa Bakri telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU nomor S-MK.10/2009 tanggal 8 Juni 2009. Sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud, PT Asuransi Jiwa Bakri telah dikenai sanksi peringatan pertama nomor S-1477/MK.10/2008 tanggal 22 Oktober 2008. Sanksi peringatan kedua nomor S-289/MK.10/2009 tanggal 16 Februari 2009. Sanksi peringatan ketiga nomor S-628/MK.10/2009 tanggal 20 April 2009, sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud. PT Asuransi Jiwa Bakri tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Bakri berdasarkan nomor keputusan Dewan Komisioner Kep/76/D.05/2016 tanggal keputusan 15 September 2016 yang ditetapkan pada 17 April 2017. Yang selanjutnya, alat analisis otoritas jasa keuangan atau OJK dalam keputusannya nomor Kep/76/D.05/2016 yang ditetapkan pada
April 2017 mencabut izin usaha PT Bakri Life. Dengan dicabutnya izin usaha, sebagaimana dimaksud, PT Bakri Life diwajibkan untuk pertama, menurunkan papan nama baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat. Yang kedua, menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK paling lama 15 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwa Bakri serta membentuk tim likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran likuidasi dan pemilitan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Yang keempat, menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban. Yang kelima, membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai huruf E tersebut di atas kepada OJK. Selanjutnya saya akan membahas ulasan hukumnya. Dalam peraturan OJK nomor 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran, likuidasi, dan pemilikan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah bab 2 pasal 4 menyatakan bahwa perusahaan yang dicabut izin usahanya, dalam hal ini PT Bakri Life, paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha. Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. OJK dalam hal ini berlaku sebagai badan pengawas bidang perasuransian, memiliki andil dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam POJK nomor 8 tahun 2015 tentang pembubaran, likuidasi, dan kepahilitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, pada pasal 6 diatur bahwa OJK berwenang untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi dan memerintahkan untuk segera melikuidasi PT tersebut. Tetapi sehingga saat ini, kelanjutan akan penyelesaian kasus Bakri tersebut terkesan macet. Skema pelunasan yang dimiliki Bakri pun tidak diketahui apakah disetujui oleh OJK. Nasabah pemegang polis dalam posisi yang tidak jelas terkait pemenuhan haknya dikarenakan kasus ini sudah berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Yang terakhir, saya akan membaca kesimpulan dan rekomendasi yang telah saya tulis. Dalam kasus gagal bayar atau prestasi PT Bakri Life terhadap para pemegang polisnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya itikat baik dari PT Asuransi Jiwa Bakri dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis. Eksistensi OJK tidak optimal dan cenderung mandul dalam menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis yang terlihat dengan ketidaktegasan OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bakri yang seharusnya membubarkan badan hukum PT Asuransi Jiwa Bakri paling lama 1 tahun sejak izin usaha yang dicabut pada tahun 2016, yakni pada tahun 2017, dan membentuk tim likuidasi untuk mengurus perhitungan aset atau kekayaan PT Asuransi Jiwa Bakri dan selanjutnya menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis. Ketidakberanian OJK mengambil tindakan hukum terhadap pengendali, penanggung jawab, atau pemegang saham, komisaris, dan direksi, pihak-pihak terafiliasi, dan korporasi atau badan hukum perusahaan asuransi sebagaimana perintah undang-undang sangat bergantung pada karakter komisioner atau pemimpinnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.